Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. DPP PDIP akhirnya memutuskan untuk memberikan teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Bidang Kehormatan, yakni Komarudin Watubun, memutuskan pihaknya itu memberi sanksi ke Ganjar karena pernyataannya siap maju sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 nanti ya. Dalam beberapa hari yang lalu ketika dia hadir dalam sebuah talk show di stasiun televisi, di sebuah stasiun televisi, Ganjar pada waktu itu menyatakan dia siap untuk menjadi calon presiden jika bangsa dan negara ini menghendaki. Tapi pada waktu itu sebenarnya dia menyatakan bahwa tentu saja itu jika itu masih dalam koridor partai sebenarnya dia menyebutkan pada waktu itu ya. Tetapi rupanya hal itu membuat dianggap atau membuat DPP PDIP atau dianggap oleh DPP PDIP sebagai sebuah pelanggaran dan kemudian akhirnya Ganjar Pranowo itu dipanggil untuk menghadap dan hari ini dia menghadap tadi sore dia menghadap ke DPP PDIP untuk memberikan klarifikasinya supaya keadilan ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke. Maka saya sampaikan kami menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Itu kata Kamarudin di kantor DPP PDIP Senin sore yang menyampaikan hal itu bersama dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Hadir juga di situ Ganjar Pranowo. Sebelumnya itu dilangsungkan klarifikasi itu selama lebih kurang 1 jam, yakni Ganjar Pranowo datang ke DPP PDIP sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dia mengenakan baju berwarna merah, dan kemudian kegiatan klarifikasi dilangsungkan sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mengatakan pernyataan Ganjar itu telah menimbulkan multi tafsir di kalangan publik dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi itu tetap harus diberikan sanksi. Menurut Komarudin ini merupakan keputusan yang tepat karena Ganjar ini kenapa harus diberikan sanksi karena dia adalah kader senior dan harus memberikan contoh mematuhi aturan partai. Sebab menurut dia kan PDIP itu sudah menginstruksikan seluruh jajaran kadernya untuk selalu berdisiplin, termasuk berbicara soal pencalonan presiden yang harus ditaati bahwa masalah itu menjadi ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi yang biasanya dulu Ibu Megawati menyebutkan bahwa dia diberi hak prerogatif oleh kader untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024. Beliau ini bukan kader baru, ini termasuk kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua waktu dilakukan kaderisasi di sana. Karena itu beliau harus lebih berdisiplin, kata Kamarudin. Selain Ganjar Pranowo, bidang kehormatan DPP PDIP itu juga sudah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kadernya yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel. Ini adalah Dewan Kolonel ini adalah kader PDIP yang semuanya itu ada di DPR dan menjadi loyalis dari Puan Maharani, putri dari Megawati. Nah, mereka inilah kemudian yang menamakan dirinya sebagai Dewan Kolonel. Sebagai penggagas itu adalah Johan Budi. Supaya sama dengan yang kami jatuhkan sanksi seperti kepada Pak Ganjar, maka kami juga jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan dirinya Dewan Kolonel. Itu kata Komarudin Watubun. Mereka yang dijatuhi sanksi itu antara lain Pak Trimedia Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sinton, Pak Profesor Hendrawan, kata Kamarudin. Dan kenapa kemudian kepada para kader ini diberikan sanksi keras dan terakhir? Karena alasannya itu mereka melakukan kegiatan di luar anggaran dasar rumah tangga partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama. Kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir. Menurut Komarudin, kenapa mereka ini diberikan teguran yang sangat keras, peringatan yang keras dan terakhir itu karena tadi satu sudah pernah diberikan peringatan, kedua mereka masih berbicara kepada media dan ini yang buat sanksinya lebih berat. Sementara pada kasus Ganjar, ya Ganjar ini walaupun dianggap tidak ada yang dilanggar dalam aturan
organisasi ADART partai, tetapi dia melanggar aturan bahwa yang berhak untuk menyampaikan siapa yang akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 itu adalah Ibu Megawati. PDIP, kata Komarudin, juga akan memanggil sejumlah kader lainnya yang menjadi anggota Dewan Kolonel. Karena seperti kita ketahui, anggota Dewan Kolonel ini lengkap dari Komisi 1 sampai Komisi 11. Ya. Dan ini yang disebutkan bahwa yang mendapat sanksi itu baru 4 orang. Nah, bagaimana ini pertanyaan kita selanjutnya, nasib pencapresan dari Ganjar Pranowo ini, serta juga termasuk Puan Maharani ya. Hasto menyatakan bahwa Ibu Megawati itu akan mengumumkan pada waktu yang tepat. Menurut Hasto, Megawati itu sudah berpesan terkait dengan capres-cawapres ini. Seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar pada waktunya, momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam. Dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara, kata Hasto. Dengan keputusan diberikan teguran lisan, walaupun tadi hanya lisan saja, tapi saya kira ini membuat peluang Ganjar. Ini kalau dia masih berharap untuk menjadi calon presiden dari PDIP menjadi sangat berat ya buat dia ya. Pilihannya itu hanya 2, dia menuruti keputusan dari DPP PDIP atau dia melawan PDIP. Kalau dia menuruti instruksi dari DPP PDIP, ya konsekuensinya mulai hari ini Ganjar harus menghentikan semua aktivitasnya berkaitan dengan pencapresan. Ini termasuk juga tentu saja deklarasi berbagai daerah, termasuk dia juga keliling-keliling daerah bertemu dengan para relawannya, dan juga bicara kepada media tentang pencapresan. Jadi betul-betul Ganjar ini harus kembali ke habitat aslinya sebagai gubernur Jawa Tengah, dan dia hanya boleh bicara seputar masalah Jawa Tengah saja, kaitannya dengan gubernur. Tidak boleh bicara politik, apalagi kaitannya dengan soal pencapresan. Nah, kalau dia melawan, itu risikonya memang juga lebih berat ini ya. Ya, dia bisa dipecat. Padahal kan sampai sejauh ini tiket dari Koalisi Indonesia Bersatu itu juga belum jelas ini bagi Ganjar Pranowo. Kalau kita mendengar penjelasan dari KIB, mereka menyatakan bahwa tiket KIB itu akan digunakan oleh kader partai di antara mereka sendiri, artinya Golkar, P3 dan PAN. Dan seperti kita ketahui, kelihatannya dari Golkar sendiri soal pencapresan ini bahwa Airlangga Hartarto itu sudah macam harga mati begitu ya. Jadi agak berat ini kalau nanti Ganjar berharap tiketnya dari KIB. Beda kalau Pak Jokowi yang akan menggunakan tiket itu hampir dipastikan itu ya akan berjalan mulus. Tapi kalau Ganjar walaupun itu dia di-endorse atau didukung oleh Pak Jokowi, ini agak mudah ya. Jadi ini yang saya kira menjadi dilema dari Ganjar Pranowo kalau toh dia tetap ngotot mencalonkan diri atau capres di luar PDIP. Nah, kalau misalnya gini, katakanlah misalnya akhirnya tiket itu diserahkan ke Ganjar, kan Pak Jokowi sendiri kan juga sudah mendorong agar KIB segera mendeklarasikan siapa capresnya, jangan cuman berganding-gandingan saja dengan berangkul-rangkulan saja, kata Pak Jokowi. Ini bagi Ganjar pun juga tetap berat ya. Kenapa? Karena gerbongnya itu, ibarat gerbong, itu KIB itu adalah gerbong kosong bagi Ganjar. Hampir dipastikan kalau Ganjar yang diusung oleh KIB, sebagian besar dari pemilih terutama PDIP, terutama PAN dan P3 itu tidak akan memilih Ganjar. Begitu juga halnya dengan Golkar. Ini banyak sekali kader Golkar yang seperti kemarin misalnya mereka sudah mendeklarasikan go Anies, artinya ini menjadi pendukung Anies. Nah, kalau katakanlah sebagian ada yang ke Anies, kemudian sebagian lagi nanti ada yang suaranya lari ke Ganjar, tapi kan ini tidak akan utuh lagi, jadi berat. Dan apalagi kalau kemudian nanti sebagai capres dari KIB dia berhadapan dengan capres yang diusung oleh PDIP. Katakanlah dalam hal ini Puan, kita tidak tahu berpasangan dengan siapa, apakah mungkin berpasangan dengan Pak Prabowo misalnya. Itu hampir dipastikan seperti dikatakan oleh Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dan juga Ketua Bapilu dari PDIP,
yang dipastikan bahwa Ganjar itu tidak akan kalah di Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah ini adalah basis suara dari Ganjar selain Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Tengah saja dia kalah, ya dipastikan dia juga tidak akan menang pada Pilpres 2024 nanti. Jadi saya kira ini betul-betul keputusan ini walaupun kelihatannya ringan ya kepada Ganjar, hanya diberi teguran lisan, sementara kepada para pendukung Puan, loyalis Puan itu diberi teguran keras, tapi tentu saja kadernya berbeda. Satu yang kalau di sini ini Ganjar langsung yang diberi teguran. Sementara kalau yang tadi itu hanya loyalisnya Puan Maharani, bukan Puan Maharani yang ditegur. Jadi Puan Maharani itu masih bersih ya. Rapornya masih belum ada yang merah seperti Ganjar. Sementara Ganjar ini kita tahu ini saya kira ini nilai merah yang kesekian kalinya untuk Ganjar Pranowo. Karena kita tahu sebelumnya sudah berkali-kali Ganjar Pranowo itu dapat teguran dari DPP PDIP. Ada yang hanya berupa sindiran-sindiran seperti yang disampaikan oleh Puan Maharani sebagai pemimpin di medsos, atau kemudian juga penilaian dari Bambang Pacul yang disebut keminter, kemajuan, kebelandang dan sebagainya. Dan juga waktu itu dia juga sudah diperingatkan ketika dia banyak sekali melakukan aktivitas di luar Jawa Tengah yang kemudian diartikan oleh media sebagai dia mendapat atau dia ditahan, dia menjadi tahanan kota gitu. Nah, sekarang ini ya walaupun dia diberi hanya teguran lisan, tapi ini saya kira tidak boleh dianggap main-main oleh Ganjar Pranowo, karena kalau sekali lagi dia sampai melakukan pelanggaran, saya kira tidak menutup kemungkinan dia akan mendapat teguran yang lebih keras atau bahkan juga tindakan yang jauh lebih keras, termasuk misalnya dipecat dari PDIP. Ini dilema yang sangat berat saya kira buat Ganjar Pranowo, sementara dia pasti akan melihat kompetitornya, dalam hal ini kompetitor terdekatnya ada dua, Anies Baswedan yang dia jauh lebih bebas setelah dia pensiun dari Gubernur DKI Jakarta, dan juga Pak Prabowo yang tentu saja sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dia jauh lebih bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan pencapresan. Saya Suno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.